Selanjutnya, materi yang ke-6. Di sini kita akan lanjut ke materi squash, list, type, dan dictionary. Urutan squash dalam bahasa pemrograman adalah konsep yang mengacu pada tipe data yang menyimpan koleksi elemen secara terurut. Ini berarti setiap elemen dalam urutan memiliki posisi relatif sendiri atau indeks dalam urutan tersebut. Di Python terdapat beberapa tipe data yang merupakan urutan. Squash pada Python ada tipe data yang terdiri dari beberapa elemen yang disimpan dalam urutan tertentu. Beberapa contoh squash pada list atau string ada Python. Terdapat sebuah metode yang digunakan untuk mengembalikan jumlah elemen dalam sebuah objek squash, yaitu method count. Method count digunakan untuk menghitung jumlah kemunculan suatu elemen. Nah, jadi di sini ada contohnya juga. Nah, di sini ada keterangannya. Objek squash akan dihitung jumlah elemennya, nilai yang akan dihitung jumlah kemunculannya. Jadi munculnya itu berapa kali gitu ya. Menentukan mengembalikan jumlah kemunculan dalam squash. Nah, di sini ada contohnya. Pada contoh di atas, kita memiliki sebuah list buah yang terdiri dari beberapa elemen. Kemudian kita menggunakan method count untuk menghitung jumlah kemunculan nilai apel di dalam list buah. Hasilnya adalah 3 karena nilai apel muncul sebanyak 3 kali dalam list buah. Selain itu, untuk menghitung jumlah kemunculan suatu elemen dalam squash, method count juga dapat digunakan untuk menghitung jumlah elemen dalam squash. Nah, di sini ada contohnya juga. Ini pada contoh di atas menggunakan fungsi len untuk menghitung jumlah elemen dalam list buah. Hasilnya adalah 5 karena list buah terdiri dari 5 elemen. Nah, hasil lennya itu menghitung jumlah elemen dari list buah. Hasilnya ada 5 karena list buah terdiri dari 5. Nih, karena di sini sudah disebutkan. Namun, jika ingin menghitung jumlah kemunculan suatu elemen dalam list buah, maka kita harus menggunakan metode count. Metode count pada Python sangat berguna untuk menghitung jumlah munculnya suatu elemen di dalam sebuah sequence. Metode ini juga dapat digunakan untuk menghitung jumlah elemen dalam sequence, namun untuk tujuan ini, penggunaan fungsi len lebih direkomendasikan. Dalam penggunaan metode count membutuhkan 2 argumen, yaitu objek sequence dan nilai yang ingin dihitung kemunculannya. Dengan menggunakan metode count, kita dapat dengan mudah dan cepat menghitung jumlah kemunculan suatu elemen dalam sebuah sequence pada Python. Nah, di sini juga ada list. List itu tipe data yang umum digunakan. List digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam suatu variabel dan dapat mengandung berbagai jenis tipe data seperti string, integer, float, dan tipe data lainnya seperti list atau dictionary. Cara mendeklarasikan list pada Python cukup sederhana. Mendeklarasikannya itu sederhana dan mudah ya. Anda dapat membuat list dengan menulis nilai-nilai yang ingin disimpan dalam kurung siku dan dipisahkan dengan tanda koma. Anda juga dapat membuat list mengandung list lainnya atau netted list. Berikut contohnya ini. MyList. Cara mengakses pada nilai list, Anda dapat mengakses menggunakan indeks. Indeks pada ini dimulai dengan 0 untuk nilai pertama, 1 untuk nilai kedua, dan seterusnya. Anda juga dapat mengakses nilai pada netlist dengan menggunakan indeks ganda. Berikut contoh penggunaan indeks list ganda. Nested list pada Python. Jadi tulis angka
Jadi bisa aja bebas mau list apa. Di sini ini contohnya gini aja, karena mengakses nilai. Nah, di sini juga apa itu taupe? Taupe adalah struktur data yang terdiri dari sekumpulan elemen yang diurutkan dan tidak dapat diubah setelah dibuat. Taupe didefinisikan dengan tanda kurung dan elemennya dipisahkan koma. 1. Menyimpan koordinat. Taupe dapat digunakan untuk menyimpan koordinat dalam bidang 2 dimensi atau 3 dimensi. Contohnya untuk menyimpan data tanggal dan waktu. Taupe juga dapat digunakan untuk menyimpan data. Terus ada taupe yang dapat digunakan sebagai nilai kembalian dari sebuah fungsi. Terus yang keempat, taupe dapat digunakan untuk memproduksi data dari perubahan jika sebuah taupe dibuat elemen tidak dirubah. Jadi seperti ini kurang lebihnya. Nah, di sini juga ada materi dictionary adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan pasangan key-value. Key adalah objek yang unik, sementara value adalah objek yang dapat diubah dan dapat diakses dengan menggunakan key. Dictionary dapat digunakan untuk menyimpan data yang kompleks dengan mudah dan efisien. Mengapa dictionary penting dalam pemrograman Python? Dictionary sangat penting dalam pemrograman Python karena memberikan fleksibilitas dalam manipulasi data. Dengan dictionary, Anda dapat dengan mudah menambah, mengubah, menghapus data dalam struktur data yang kompleks. Dictionary juga dapat memungkinkan mengakses data dengan cepat dan efisien. Nah, materi yang ke-7 setelah tadi materi ke-6, di sini ada pengertian Python expression. Jadi Python memiliki banyak built-in expression yang muncul saat program Anda mengalami error atau error dalam program Python yang dapat Anda buat ketika expression ini terjadi. Interpreted Python menghentikan proses saat ini dan meneruskan ke proses panggilan hingga ditanganin. Jika tidak ditanganin, program akan macet, jadi berhenti gitulah ya. Sebagai contoh, mari kita perhatikan sebuah program di mana kita memiliki fungsi A yang memanggil fungsi B, yang pada giliran memanggil fungsi C. Jika expression terjadi pada fungsi C tetapi tidak ditangani di C, expression diteruskan ke B dan kemudian ke A. Jadi istilahnya itu kembali ke awal. Jika tidak pernah ditangani, pesan error ditampilkan dan program tiba-tiba berhenti secara tidak terduga. Program Python menyediakan dua fitur yang sangat penting untuk menangani kesalahan tak terduga dalam program Python Anda dan untuk menambahkan kemampuan debugging di dalamnya.